Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثيرا. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu kita harus berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, sekaligus juga kita berupaya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, khutbah hari ini kami selaku khatib akan menyampaikan pesan Jumat dengan satu tema malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman. Al-haya'u, adapun malu itu adalah minal iman, sebagian dari iman. Al-Wahidi, penulis kitab Asbabun Nuzul, beliau mengatakan al-haya'u min quwwatil hayati. Malu itu adalah sebuah quwwah, kekuatan minal hayati, dari kehidupan. Kita semua akan eksis jika masih mempunyai rasa malu. Sebaliknya, kalau kita ini tidak lagi memiliki rasa malu lagi, sekalipun kita ini hidup sebagai manusia, tetapi hakikatnya sama dengan binatang jika kita tidak mempunyai rasa malu. Serigala tidak mempunyai malu karena binatang, maka serigala kejam sekalipun kepada kawannya sendiri. Manusia bisa lebih sadis dari seekor serigala kalau sudah tidak mempunyai rasa malu. Kalau pendidikannya menengah ke bawah, kita akan melakukan membunuh secara fisik, bisa jadi. Tapi orang-orang yang mempunyai pendidikan menengah ke atas, mereka mungkin tidak melakukan pembunuhan secara fisik, tapi mereka senang untuk melakukan pembunuhan karakter, sekalipun kepada kawannya sendiri. Contoh lain, kera itu binatang, tidak mempunyai rasa malu. Tangan kanannya masih megang makanan, tangan kirinya bisa jadi akan menyerobot milik kawannya.
Manusia jika sudah tidak mempunyai rasa malu lagi, maka mereka akan berusaha menyerobot, mengambil milik hak orang lain. Bahkan kadang-kadang mengambil hak orang lain, tapi pura-pura mengatasnamakan tindakan kemanusiaan. Tetapi yang hakikatnya adalah ingin menguasai, mengambil hak orang lain. Itu sebabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih disebutkan, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Idza lam tastahi, manakala kalian sudah tidak mempunyai rasa malu lagi, fasna ma syi'ta, maka terserah kamu mau berbuat apa saja. Inilah sebetulnya sindiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal kalian mau disejajarkan dengan binatang. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan moral kepada para sahabat agar para sahabat mempunyai rasa malu kepada Allah. Ini terdapat dalam hadis, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada sahabat begini, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah dengan betul-betul. Qalu, sahabat menjawab, "Inna nastahyi ya Nabi Allah walhamdulillah." Alhamdulillah wahai Nabi utusan Allah. Rasa-rasanya sahabat ini memiliki rasa malu kepada Allah. Qala, Rasulullah menjawab lagi, "Laisa dzalik," belum tentu. "Walakin man istahya minallahi haqqal haya," tetapi barang siapa yang betul-betul mempunyai rasa malu kepada Allah, kata Nabi, "Falyahfadhir ra'sa wa ma wa'a." Pertama, mampu menjaga kepala dan apa yang tersimpan. Yang nomor dua, wal yahfadhil batna wa ma hawa, mampu menjaga perut dan apa yang ada di sekitarnya. Yang dimaksud adalah menjaga kemaluannya. Yang nomor tiga adalah wal yadhkuril mauta, hendaknya ingat akan mati. Tiga pesan ini para hadirin yang dimuliakan Allah, yang disampaikan oleh Nabi, yang dianggap orang itu betul-betul mempunyai rasa malu kepada Allah, yaitu orang yang bisa menjaga kepala. Apa maksudnya? Jangan sampai kita ini mempunyai pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang negatif. Kalau kita sudah punya pikiran yang negatif, pikiran yang kotor, ini akan melahirkan perbuatan yang negatif atau perbuatan yang kotor. Atau kalau dibalik, semua perbuatan yang tidak baik diawali dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Bahkan secara psikologi, jika seseorang mempunyai pikiran yang kotor terus-menerus atau sering punya pikiran yang kotor, maka akan menganggap orang lain juga punya pikiran yang kotor. Sekali lagi saya sampaikan, kalau kita ini sudah biasa punya pikiran yang negatif, maka orang itu akan punya kecenderungan menganggap orang lain sama punya pikiran yang negatif. Kalau mereka seorang pengusaha punya pikiran yang tidak baik, menganggap orang lain sama, apa yang mereka lakukan? Bagaimana caranya menipu orang lain sebelum dirinya ditipu oleh orang lain? Kalau kita sebagai seorang birokrat punya pikiran yang tidak baik, menganggap orang lain juga punya pikiran yang tidak baik, bagaimana caranya mengganjal prestasi kedudukan orang lain sebelum prestasi kedudukan kita ini diganjal oleh orang lain? Kalau kita sebagai seorang politisi punya pikiran yang kotor, menganggap orang lain juga punya pikiran yang kotor, apa yang akan mereka lakukan? Bagaimana caranya membunuh karakter orang lain sebelum karakter kita ini dibunuh oleh orang lain?
Oleh karena itu sederhana pesan Rasulullah SAW, jagalah kepalamu dan apa yang tersimpan di dalamnya. Yang kedua, para hadirin yang dimuliakan Allah, jagalah perut dan apa yang ada sekelilingnya perut. Ternyata para hadirin, sumber bencana ini adalah perut, kata Imam Ghazali. Jadi seorang ulama yang sangat produktif, tulisannya ratusan buku, yaitu Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang populer kita sebut dengan Imam Ghazali. Beliau melakukan sebuah riset, sebuah penelitian. Hasil penelitian itu, kesimpulan besarnya disebutkan dalam kitabnya, kitab Ihya Ulumuddin. Apa kesimpulan besarnya? I'lam anna man sya'a jami'il afati syahwatul batni. Ketahuilah saudara, anna man sya'a jami'il afati syahwatul batni. Sesungguhnya sumber dari semua bencana itu adalah syahwatul batni, syahwat perut. Wa minha tatasya'abu syahwatul farji. Akibat terbiasa mengikuti syahwat perut, tatasya'abu, berkembang, bercabang, syahwatul farji, menjadi syahwat kemaluan. Jadi ternyata menurut hasil penelitian Imam Ghazali, perut ini sumber semua bencana. Kenapa menjadi bencana? Kalau tidak bisa menjaga perutnya dari makanan-makanan yang haram. Karena makanan yang haram yang masuk dalam perut mengalirkan darah, membentuk perilaku, karakter yang tidak baik. Imam Ghazali lalu kemudian menyebutkan bahaya orang yang terbiasa makan makanan yang haram. Pertama, sulit untuk menerima kebenaran sekalipun kebenaran itu nyata. Sulit untuk menerima kebenaran sekalipun itu kebenarannya jelas, sharih, dalilnya qat'i. Tidak mungkin terjadi perbedaan pendapat, nyata-nyata itu benar. Tapi seringkali mereka tidak mau menerima kebenaran. Yang nomor dua, sulit untuk menerima nasihat yang baik, sekalipun nasihatnya itu datang dari orang yang paling dekat, dari gurunya, dari orang tuanya. Toh kalau seandainya mereka berusaha untuk mencari nasihat, mencari kebenaran kepada tokoh agama, sebetulnya yang dicari itu bukan kebenaran, yang dicari cuman pembenaran. Kalau cocok dengan pendapat dirinya, pendapat tokoh itu kemudian diterima. Kalau tidak cocok dengan dirinya, akan ditolak. Mereka akan cari tokoh lain. Bagaimana pendapat tokoh itu sesuai dengan pendapat keinginan dirinya. Jadi sesungguhnya yang dicari bukan kebenaran, tapi yang dicari hanya pembenaran. Kenapa seperti itu? Salah satu faktornya adalah kita sering mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Yang nomor tiga, berhadirin, bahaya orang yang makan makanan yang haram, doanya tidak diterima oleh Allah. Sampai kapan? 40 hari, 40 malam. Man akala luqmatan min haramin lam tuqbal minhu salatun arba'ina yauman. Siapa yang makan makanan yang haram, luqmah, satu suap, lam tuqbal minhu salatun, doanya, kalimat salat ini maknanya doa, doanya tidak diterima oleh Allah. Arba'ina yauman, selama 40 hari. Yang kita makan bukan satu suap, dua suap, tapi berpuluh-puluh suap.
Ulama fikih membagi al-haram yang qasimu ila qismaini. Haram itu terbagi dua. Yang pertama haramun lidzatihi, haram karena zatnya. Haram karena zatnya itu adalah bangkai, ya, babi. Mungkin kita bisa mencegah, menghindari makanan yang haram lidzatihi. Kalau kita Muslim dikasih ini babi, pasti akan kita tolak karena itu haram lidzatihi. Yang nomor dua adalah haram li ghairihi, haram karena faktor yang lain. Apa itu? Mungkin yang kita makan adalah nasi, tapi uang yang buat beli nasi kita dapatkan dengan cara-cara yang haram. Ini bisa jadi sekalipun kita melaksanakan sholat, bisa menghindar makanan-makanan yang haram secara zatnya, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa lupa akan mengkonsumsi makanan-makanan yang haram li ghairihi karena faktor yang lain yang tahu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها المسلمون الكرام اتقوا الله ما استطعتم فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وعلى أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعلى التابعين والتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.